Mbak ini ada satu cerita lagi, aneh-aneh aja cerita. Mbak ini di Interminit cari agentnya. Agentmu sendiri kan? Ya, agent aku sendiri. Terus begini, aku kan tanya sama agentku ya. Bu, saya bilang, ini kan aku di Interminit, saya bilang gitu, notis. Gimana, saya bilang gitu. Aku kan, ini majikanku, jelas-jelas aku suruh beli tiket gitu loh, ngasih tiket, nggak mau ngasih uang, kata saya gitu. Padahal aku kan pengennya uang aja, nanti urusan beli tiket aku sendiri, saya bilang gitu ya. Terus kata majikan, kamu nggak bisa, katanya tunggu di sini, katanya di Hong Kong, katanya gitu ya. Kamu harus pulang, katanya gitu. Ya udah, itu urusan saya bilang gitu kan. Nah setelah itu, ya udah katanya, aku mau tanya sama agent kamu, kata majikanku. Nah setelah itu, aku tanya sama agentku ya. Terus, Bu, ini kok kata saya pengen uangnya aja, nggak mau tiket, saya bilang gitu. Kata agentku, ya udah kamu kan harus pulang, katanya nggak bisa di sini. Lah kata siapa, saya bilang gitu. Ya terus dia bilang gini, ya ini kamu telepon ke nomor ini, katanya ada orang mau jaga nenek satu, katanya gitu ya. Kami telepon sini, katanya gitu, tanya sama orang ini, kami besok ketemuan di mana gitu, kami telepon dulu dia. Ya aku nggak tahu orangnya, dan di mana orangnya, dan siapa orangnya. Ya aku nggak mau lah. Terus aku tanya sama ibu, ini siapa orangnya? Ya kamu telepon aja sendiri lah. Terus gimana? Ya, jadi kamu suruh cari majikan sendiri, dikasih nomor telepon saja? Ya, nomor telepon itu yang mau ngasih, katanya jaga nenek itu. Terus akunnya juga orang itu yang dikasihkan dia itu nggak kenal, belum tahu dan siapa. Terus aku tanya sama agentku, ini jaga nenek di mana, dan ini orangnya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu, kamu tanya sendiri. Ya terus gimana? Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Hah? Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab? Ya makanya, saya nggak mau. Terus aku tanya sama temanku, kata teman, jangan, udah nggak usah, lebih baik kamu ganti agent, cari majikan yang baru gitu. Tapi untungnya ada surat bagusnya sih, kamu masih oke ya? Iya. Karena bukan kesalahan kamu. Alhamdulillah, karena aku juga ngotot sama majikanku. Bukannya enak punya jaga orang tua cuma satu aja? Bukannya nyantai? Aku nggak mau. Justru aku pengen jaga orang tua itu ada yang mudanya, ibaratnya ada Suce atau Singsang gitu, atau Koko gitu loh. Nggak mau. jadi sudah nggak mau lagi yang nggak mau aku yang kayak gitu. Traumanya kenapa? Ya ini kalau ada apa-apa langsung marah-marah aku, nyusir aku. Nggak ada. Diusir aja, kenapa takut? Ya takutnya dia loh. Kan dia nggak mukul? Udah marah tuh, gimana gitu. Jadi aku kan nggak pernah pokcoy, nggak mau. Soalnya kalau aku pokcoy, dia malah tambah parah marahnya. Kongkong wo? Kongkong cerewet juga? Mana ada anak-anak bilang katanya nenek yang cerewet. Kongkong cerewet? Masya Allah, ada CCTV-nya kalau nggak percaya. Aku kan sering diusir nenek, suruh keluar sampai. Bukan kan nenek wajar, aku masih bisa terima. Ini Kongkong. Kalau nenek kan udah nggak bisa apa-apa. Iya, kalau nenek kan itu masih sehat ibaratnya. Sampai nunggu jam 10 malam. Coba, itu kerja di situ udah rumahnya kecil. Nggak, itu apa ibaratnya ngebersihin kamar nggak boleh. Takut aku nyuri. Padahal ada CCTV loh. Aku emangnya orang gila ya? Terus ngapain ngambil CCTV kamu? Sama aja masuk ke macan. Bukan. Terus ngapain ambil kamu? Hah? Terus ngapain ambil kamu kalau bersih-bersih nggak boleh, ini nggak boleh? Ya justru itu aku nggak nyaman kerja di situ. Aku pengen biar kerja banyak, tapi ibaratnya nyaman dari aku, nyaman majikanku gitu loh. Sama-sama. Kamu di Hong Kong berapa tahun, Mbak? Aku di Hong Kong semuanya ada 15 tahun, 3 majikan. Yang pertama 13 tahun. Yang kedua kali setahun setengah karena majikanku di PHK. Terus bilangnya dia nggak mampu gaji saya. Nah. Oke, tapi bahasamu kenapa? Nah, kenapa? Ya, gini. Kenapa. Yang 13 tahun itu, majikanku kan punya restoran. Pagi pergi ke restoran, malam jam 9 pulang ke rumah. Jadi aku jarang kingkai. Cuman apa itu ya, sehari-hari gitu loh, cosan gitu, gimana gitu. Makan juga nggak pernah, jarang makan di rumah. Aku sendiri yang buat makan sendiri kalau siang atau malam itu jarang makan di rumah. Dia kan punya restoran. Kadang aku kalau pengen makan, dia panggil aku, suruh ke restoran ngambil makanan gitu. Oke, intinya kamu kurang bahasa karena 13 tahun nggak pernah ngobrol. Iya. Sama tembok aja. Curhatnya sama tembok juga. Iya. Nggak pernah dimarahi juga. Alhamdulillah 13 tahun itu, alhamdulillah servis dapat gitu loh. Alhamdulillah di situ
karena kakek meninggal ya udah. Nggak diambil lagi. Tapi Nggak. masalahnya sekarang ujian buat kamu. Karena sekarang majikannya jadinya kakek yang lebih ribet. Iya. Berapa 15 tahun di Hong Kong? Sudah menikah? Punya anak? Menikah. Belum. Sudah menikah? Udah menikah. Sorry. Tapi nggak punya anak? Nggak. Gimana punya anak? Oh, kamu di sini? Iya, makanya. Emangnya dipaketin lewat online. Nggak pingin punya anak? Hah? Nggak pingin punya anak? Uang aja, Miss. Buktinya di Hongkong lama berarti ya uang toh. Suami masih ada atau dijaga tetangga? Alhamdulillah, masih kumpul. Oh, masih kumpul. Iya, alhamdulillah. Nggak dibawa. Iya, ini masalah ini rayap juga itu nggak? suami tahu. Aku selalu terbuka sama suami. Suruh suamimu dengerin. Hati-hati suami, jangan sampai dimakan rayap ya. Makan rayap antemi ya. Jadi intinya pekerjaannya dulu lebih enak, sekarang Lebih enak. ternyata ujian Tuhan macam-macam ya. Ya wes, penting sukses terus. Amin. Saya tidak nyangka jaga kakek juga rewel. Saya kira kakek itu nggak rewel. Karena setahu aku yang rewel tuh aku, suamiku malah nggak rewel. Jadi aku kira itu perempuan aja yang rewel. Ternyata laki-laki di Hongkong juga rewel. Ada. Oke. Jadi nggak semuanya. Maksudnya cowok itu nggak rewel, ada. Ibaratnya kungkung itu nggak rewel, ada. Tuh dengerin, yang selalu bilang kungkung nggak rewel. Kungkung yang gatel juga ada, kungkung yang Iya. ganjen juga ada. Aku bingungnya di sini kerja, padahal rumah kecil, santai, ibaratnya ya. Tapi nggak nyaman gitu loh. Ini mau dikerjain nggak boleh. Itu mau dikerjain nggak boleh. Ya terus bagaimana? Terus aku duduk juga, Nggak dia enak. ngomel. Enggak, kamu kenapa kerja di sini duduk aja katanya. Kan saya nggak gaji. Oh iya, Terus aku gimana? serba repot ya sebenarnya. Serba salah. Ini salah, itu salah. Aku kalau waktu di Mawan, walaupun kerja banyak, tapi nyaman. Di Mawan, kerja. Betul. Kerja banyak. Aku ya istirahat itu waktu istirahat jam 9, ibaratnya jam 10 istirahat, udah. Tapi nyaman hari-harinya, walaupun kerja dari pagi, bangun jam 6 gitu ya. Bangun jam 6. Tapi hati gembira. Tapi hati gembira. Karena apa? Dia nggak banyak komplain, taunya rumah udah bersih, maksudnya udah aku kan ngerti maksudnya kalau kerjaan rumah tangga kan lah Betul. semua pasti tahu kan, ibadah tahu. Cuman Oke, mbaknya ini pengen bilang bahwa kerjaan berat nggak apa-apa tapi nggak main hati. Iya. Yang penting hatinya tetap tenang, kerja capek tidur. Aku pengen kerjanya nyaman, ibaratnya majikan juga nyaman, menerima apa adanya, aku juga sama gitu loh. Kerja, maksudnya majikan juga butuh kerja, aku juga butuh uang. Betul. Itu maksud aku. Butuh tenagamu, kamu butuh uangmu. Iya. Betul. Oke, terima kasih buat teman-teman yang di luar sana. Jangan punya pikiran bahwa jaga kakek itu enak. Ini loh, jaga kakek 4 bulan diusir terus. Dan nggak boleh ngerjain ini, nggak boleh ngerjain itu. Tapi masih bersyukur karena majikannya, anaknya itu masih memberikan surat Ya, bagus. alhamdulillah. Jadi kerjakan yang harus kamu kerjakan, lakukan kewajibanmu, kamu akan mendapatkan Iya, hakmu. Jangan pernah bertengkar sama majikan. Ayat 1 pasal 1. Jangan sampai. Majikan maha benar. Oke. Iya, Terima kasih, Mbak ya. Terima kasih Oke. juga ya, Miss. Oke, terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.